Media NU Punggi, meneguhkan ukhuwah, menebar dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Ya, kami muliakan, kami hormati para seluruh warga Nahdiyin, Nahdiyat dimanapun Anda berada, dan khususnya para jajaran Rais Surya Tanfidiyah Banom Lembaga MBC NU Pungging yang selalu kami doakan semoga selalu diberikan oleh Allah keberkahan hidupnya, diberikan kesehatan dohiran wa batinan, dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Kultum tahun Kurma tahun 2025 Ramadan kali ini, kami akan membawakan satu judul, yaitu tentang kewajiban zakat. Dalam peristiwa zakat tersebut, landasan dalilnya yaitu di Quran surat At-Taubah 103 di Al-Baqarah. Yang kami pertama bacakan yaitu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi memang untuk dalam zakat itu sebenarnya kita itu sebagai amil harusnya itu khudh, mengambil min amwalihim dari harta-harta mereka untuk menjadikan zakatnya atau sedekahnya tutahhiruhum, biar mereka para orang yang berkewajiban zakat bisa suci dirinya, wa tuzakkihim biha, membersihkan dan mensucikan jiwanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi zakat di sini min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Zakat itu ada dua, memang zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ya, mungkin kita tiap tahun bisa melaksanakan, tapi yang paling berat ini adalah zakatul mal, karena harta kita seolah-olah kita yang mengumpulkan, ternak kita, padi-padi kita, yang semuanya kalau kita klasifikasikan aset yang wajib kita zakati, otomatis nantinya akan kita wajib untuk dikalkulasi aset tersebut dikeluarkan. Dan tidak hanya dikeluarkan, tapi harus benar-benar sesuai dengan orang yang mustahik atau orang yang wajib diberi zakat tersebut. Jadi dalam masalah zakat tersebut kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya benar-benar masyarakat itu terangkat ekonominya. Terus kemudian ada ayat yang berupa di surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Di sini kata sholat dan zakat itu bersamaan, beriringan. Maka memang lafadz sholat di sini dan lafadz zakat, memang zakat ini ibadah yang tidak hanya ibadah ta'abudi, namun juga ibadah sosial. Maka dari itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beda dengan haji, itu hanya ibadah ta'abudi, hanya mendapatkan pahala, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melunasi hutang pun itu juga termasuk ibadah yang sosial. Tapi zakat ini spesial, karena zakat ini itu meliputi ada dua atau murokab, yang kalau maksud tujuan daripada zakat tersebut adalah ta'abudi dan ibadah sosial. Maka dari itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk penutup, sampai-sampai oleh Abu Bakar As-Siddiq dulu pernah beliau ada enggan untuk mengeluarkan zakat, akhirnya beliau memerangi para orang-orang yang tidak mau melakukan zakat, karena ijma ulama bahwasannya kalau tidak mengeluarkan zakat, sampai-sampai dulu itu Abu Bakar
disamakan dengan sholat. Ketika mereka tidak mau melakukan zakat, maka konsekuensi daripada itu dibunuh di zaman para sahabat, karena levelnya wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar rakiin. Jadi sholat ini, zakat ini itu diibaratkan sama selevel dengan sholat. Para hadirin rahimakumullah, semoga kita bisa mengalokasikan harta-harta kita yaitu kepada yang berhak, karena di dalam harta yang kita miliki itu ada kewajiban yang kita keluarkan kepada orang-orang yang berhak, karena itu akan berdampak menumbuhkan mengangkat kemiskinan, terus kemudian harta kita menjadi suci dan halal, dan kita kalau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya di akhirat akan mendapatkan hisab yang ringan dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga sore hari ini kita selalu diberikan hidayah, maunah, inayah yang sama Allah Subhanahu wa taala, kuat menjalankan puasa Ramadan mulai awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.